المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الشهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nak datang anak. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki kita lanjutkan mudzakarah kita kajian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. InsyaAllah malam ini kita masuk ke hikmah yang ke-50 di kitab ini. Ya, ke-50. Ada yang baca? Nada. Ya, kita lanjutkan bahasan kita hikmah ke-50. Sebelum kita sama-sama mulai membahas, kita yang baca dulu bunyi hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifadah wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bid dunya wal akhirah. Bunyi hikmahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuhsin dhannaka bih li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilayka illa minanan. Nah, hikmah ini kurang lebih mengarah untuk kita diperintah oleh musannaf Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sekandari untuk kita usaha selalu atau senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu arti husnuzon? Persangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya persangkaan baik itu kita diperintah ke siapa saja, kepada Allah, ya juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbolehkan kita sangka buruk itu kepada siapa? Kepada diri kita sendiri.
Sangka buruk itu kepada diri kita, kepada orang itu sangkanya harus baik, jangan sangka buruk. Dalam satu riwayat, entah ini makanya tiang sebut riwayat karena kurang tahu juga tiang ini antar hadis atau kaulnya ulama. Jadi kalau kita belajar ilmu mustalah hadis namanya, kalau riwayat itu kita belum tahu jelasnya ini perkataan ulama atau sabda Nabi, supaya kita enggak tergolong orang-orang yang berbohong atas nama Nabi, karena kita tak tahu ini riwayat dari Nabi atau dari ulama. Maka lebih selamatnya kita bilang riwayat. Nanti kalau kita bilang hadis, ternyata itu bukan hadis. Falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang buat satu kedustaan yang bukan dari aku, dia katakan dariku, maka hendaklah orang pelaku itu mengambil tempatnya di neraka. Makanya ulama hadis mengarahkan kalau kita belum tahu itu jelas antara ini perkataan ulama atau sabdanya Nabi, maka lebih baik kita untuk hati-hati menyebutnya dengan sebutan riwayat. Ada riwayat menyebutkan khoslatani laisa fawqahuma syai'un min khairin al-husnu dhanni billah wa husnu dhanni li'ibadihi. Dua perkara yang tidak ada di atas keduanya tersebut sesuatu yang lebih baik, maksudnya dua amalan yang tidak ada di atasnya itu sesuatu kebaikan yang lebih unggul dari keduanya, melainkan senantiasa sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba-hamba Allah itu. Makanya tidak diperbolehkan sangka buruk ke sesiapapun kecuali kepada diri kita. Kalau orang itu kita sangkakan dia itu kekasih Allah, dia itu wali Allah, dia itu orang dekat dengan Allah, tapi untuk kita ini masih lalai, kita ini masih banyak maksiat, kita ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Nah, nanti itu kita selamat dari tipu daya iblis. Lagu laman tuah parang itu paling soleh, paling alim, paling takwa. Nah disitulah nanti iblis bisikan kepada kita, bisikan-bisikan sehingga hancur kita punya amalan. Siti Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabiyah, maka beliau ditanya, mata rajulun takunu atau yakunu musian, kapan seorang orang itu akan jadi rusak, jadi buruk gitu. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha jawab, idza dhanna annahu muhsin, tatkala dia sudah sangka dirinya sudah baik. Lamun sudah sangka diri itu baik, berarti itu paling lengi wah. Itu paling lengi. Deparan diri itu lek kampung itu paling soleh, berarti itu asa paling lengi ya. Tidak boleh ya. Makanya supaya selamat orang lain kita sangkakan mereka dekat dengan Allah, mereka wali-wali Allah, kita orang buruk, sehingga apa? Terus perbaiki diri, terus meningkat. Lamun tuah sangka diri itu paling baik, paling alim, wah kah temele wah kah temele kirisa iri tadi wah alim itu wah soleh, wah takwa. Nah disitulah kehancuran kita. Maka bolehnya sangka buruk itu ke siapa? Ke diri sendiri. Paham ya? Nah, diri sendiri. Itu paranah diri itu paling deman kena sembahyang tu, deman bagus akhlak tu, sehingga terus kita usaha meningkat dari terus usaha meningkat. Lagu lama tu paling bagus, doa hal itu. Dia tu berusaha mal untuk meningkat. Maka di saat itulah syaitan akan memperdayakan kita dan mencelakakan kita. Itu yang baca dulu, punya terjemah dulu, punya hikmahnya. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi, illam tuhsin, jika belum mampu kamu baik, dhannaka persangkaanmu bihi kepada Allah,
jika kamu belum mampu bersangka baik kepada Allah li ajli husni wasfihi, dari arah bagusnya sifatnya Allah. Jadi nanti ini disebutkan ada dua maqam seseorang yang mereka itu dalam bersangka baik kepada Allah. Yang pertama ini bersangka baik kepada Allah melalui sifat mulianya Allah. Jika kamu belum mampu bersangka baik kepada Allah dari arah sifat-sifat mulianya Allah, Rahman Rahimnya, sifat jamalnya Allah, kasih sayangnya Allah, kita belum mampu ke situ, fahassin dhannaka bih, maka baguskanlah persangkaanmu bihi, kepada Allah, di wujudi muamalatihi, karena bagusnya muamalahnya Allah ma'aka, bersama kamu. Nah, ini kita diarahkan untuk bersangka baik. Kalau belum mampu dengan sifat Allah, maka dengan muamalahnya Allah, perlakuannya Allah kepada kita, maknanya af'alnya Allah. Kalau kita belum mampu, tingkat orang-orang yang arifin billah belum mampu bersangka baik kepada Allah melalui sifat-sifat rahim, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, lemah lembutnya Allah, maka di bawahnya bersangka baiklah dari muamalahnya, perlakuannya Allah terhadap kita, maknanya dari af'alnya Allah maka bersama kita. Jadi di sini nanti dijelaskan mengenai dua keadaan arah seseorang itu mampu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahal awwadaka illa hasanan, apakah Allah itu selalu memberikan kepadamu kecuali hanya kebaikan? Dari muamalahnya, perlakuannya Allah kepada kita itu, apakah tidak henti-henti Allah itu memberikan kepada kita kecuali hanya kebaikan saja? Wahal asda ilaika, dan apakah Dia Allah itu tidak menganugerahkan ilaika kepadamu illa minanan, kecuali hanya nikmat-nikmat saja yang Allah berikan kepada kita. Jadi terjemahnya kurang lebih. Nah, kalau kita terjemah langsung mungkin seperti ini: kalau belum mampu kamu bersangka baik kepada Allah dari arah sifat lembutnya, kasih sayang Allah, jamalnya, lutfnya, rahman rahimnya, kalau kita belum mampu dari situ, maka sangka baiklah kepada Allah dari arah muamalahnya, perlakuannya Allah kepada kita, mana dari af'alnya Allah. Apakah kamu tidak mengetahui setiap saat Allah berikan kepada kita itu terus, kecuali yang Allah berikan itu hanya kebaikan, dan selalu pun Allah berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita terus berupa nikmat. Itu kurang lebih terjemahnya. Jadi makanya sebelum yang jelaskan, makanya perlu kita tanamkan terus rasa persangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sangka buruk kepada kita apapun keadaan kita, karena tidak ada amalan yang lebih mulia, lebih agung melebihi amalan sangka baik kepada Allah. Bagaimana kita yang sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak akan mungkin terjadi kalau orang itu memang kenal dengan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, inna husnal dhanni billah min husni ibadatillah, sesungguhnya sangka baik kepada Allah itu merupakan sebaik-baik ibadah kepada Allah. Jadi amalan sangka terbaik doa oleh Allah Ta'ala, apapun keadaan, terbayang ternikmat atau terbayang ujian pun sangka baik. Ini persangkaan kita itu sebaik-baik ibadah. Dah kata kuat ibadah, dah kata tinggi ibadah, terkuat nanu tu. Yang tujuan Allah Ta'ala ni kembali, nah itu sangka buruk sudah kepada Allah. Tidak kena nanti rusak jadi amalan-amalan yang kita buat. Maka dari itu terus bersangka baik kepada Allah. Bahkan Nabi telah berpesan kepada kita,
Ini dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la yamutanna ahadakum hatta yuhsinu billahi dhannan. Jangan sampai pesan Allah sendiri, jangan sampai salah seorang dari kalian ini meninggal sebelum keadaannya itu punya persangkaan baik terus kepada Allah. Dendek mati lamun dek menarap persangka baik joko Allah taala. Kenapa lamun dek tebede persangka baik harus mati? Nanti celaka kita sudah celaka. Makanya sebelum meninggal itu kan sangka baik, Allah pasti ampuni saya, Allah pasti beri kasih sayang kepada kita. Itu terus tanamkan. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku menurut persangkaan hamba kepada Allah. Badun padhannu bi khaira, maka sangkalah terus kepada yang baik. Paham ya? Maksudnya persangka baik. Dendek sangka dendek jaga Allah taala. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi. Ini makomnya, kesebagian syarah menyebutkan ini makomnya orang-orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin, yang mereka itu senantiasa bersangka baik kepada Allah melalui sifat-sifat Allah. Jika kamu belum mampu sangka baik kepada Tuhanmu Allah dari arah sifatnya, bagaimana sifat Allah itu? Sangka baik dengan sifat Allah, bahwa kita pahami bahwa Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim, punya sifat kelembutan, punya sifat kasih sayang yang tidak peduli seberapapun dosa kesalahan yang kita buat. Tapi kalau sudah terliput kita dengan kasih sayang Allah, mudah bagi Allah untuk ampuni. Maka sebesar apapun kesalahan yang kita buat, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah putus asa. Kalau kita sudah putus asa dengan keadaan kita yang sekarang, mungkin kita pengen taat, tarik kembali, terus terpasrah, berarti ngene. Seperti itu juga Allah akan berikan. Tanamkan, pasti Allah akan tolong saya, pasti Allah akan berikan kasih sayang kepada saya, Allah akan beri taufik saya taubat terus. Nah, menurut persangkaan kita itu nanti Allah berikan, pasti Allah akan berikan, karena Allah sudah berjanji, aku menurut persangkaan hambaku. Paham ya? Nah, makanya dalam satu riwayat hadis qudsi kan, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku itu sabaqat ghadabi, mengalahkan rasa marahku. Nah, jadi rahmat Allah itu mengalahkan rasa marahnya. Jadi lebih luas rahmat Allah ketimbang sifat jalalnya Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus dalam hal keadaan apa, minta rahmat Allah, minta yang baik-baik, jangan persangkaan yang tidak-tidak kepada Allah. Jangan ngatakan lamun ngene luwih dosaku, wah ndekne mustahil dan tak ampuni Allah taala. Ya sudah, alamat sudah, memang kita akan jadi orang celaka. Jangan pernah. Ataupun mungkin kita kena ujian, misalnya sakit mungkin, ini karena lalu dosaku, jangan sangka pokoknya buruk itu, jangan sangkakan yang baik. Ini mungkin Allah mau angkat derajatku. Paham ya? Pokoknya sangka jak Allah sak baik. Ini mungkin pokok mau musibah nih karena buruk ku maksiat, dendek ngono, dendek. Tapi apa? Nih pokok debeng ujian nih karena pasti Allah jangan angkat derajatku. Karena tersangka sak lengi-lengi no ndek bagus. Bareng kejadiannya, bareng anda jadi dengan berdosa, disuruh tesak baik-baik doang sangkaan. Aku kena nenek karena aku disayang oleh Allah Ta'ala, jangan angkat derajatku, jangan angkat kedudukanku le sisi yang baik-baik, terus sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diantara penyebab juga orang itu bisa susah untuk sangka baik kepada Allah itu, kata para ulama, ada dua sebabnya. Kemudian ini sangka baik di Allah Ta'ala kadang seberat sangka baik, barang dia terkuat, lemah sangka baik di Allah Ta'ala timbul. Maka itu disebabkan, kata ulama, ada dua penyebab kita itu kok susah bersangka baik di Allah Ta'ala. Kadang buruk temuli sangka baik, dia terbau kalah,
lemah sehingga arak sangka-sangka keraguan-raguan bener di Allah Ta'ala. Nah itu disebabkan dua kata para ulama, termasuk yang pertama qillatul ilm, kurangnya ilmu. Jadi sabeng terjelap sangka baik atau was-was itu istilahnya, itu diantaranya adalah kurang ilmu. Semakin kita kurang ilmu itu semakin kita mudah sangka buruk, semakin kita mudah nyalahkan, semakin mudah kita ragu. Tapi lamun luas ilmu itu, luas pandangan itu, akan tidak mudah kita menyalahkan, tidak kita pun mudah sangka buruk, tidak akan mudah kita was-was dalam segala halnya kalau ilmu kita luas. Kemudian yang kedua di antara sebab kita itu, nah ini termasuk qaul daripada Al-Imam Abu Hasan Sazili, guru daripada gurunya kitab yang kita kaji ini, yaitu Imam Ahmad ibn Athaillah punya guru namanya Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya guru namanya Al-Imam Abu Hasan Sazili. Nah, beliau mengatakan di antara sebab terbesar orang itu susah husnuzon kepada Allah karena sebab was-was. Tahu was-was? Kurang yakin, dia ragu. Nah, sehingga beliau mengatakan syarrul waswas, seburuk waswas, waswasun yudkhiluk bainaka wa baina habibik. Seburuk-buruknya waswas yaitu waswas yang masuk ke dalam hatimu sehingga dengan sebab itu merusak hubunganmu dengan kekasihmu, maksudnya dengan Allah, bikin kita ragu-ragu kepada Allah, bikin kita merasa kurang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ini seburuk-buruknya waswas. Kalau masih waswas dengan ibadah atau apa nih buruk, tapi tapi kalau sudah keyakinan kita jika Allah ini waswas, nah ini seburuk-buruk waswas, susah jadi baik, susah tersangka baik jika Allah Ta'ala. Kalau sudah tidak sangka baik kepada Allah berarti sangka seendek-endek jika Allah Ta'ala. Lamun doa sangka seendek-endek jika Allah Ta'ala, alamat apa jadi sangkaan seendek itu akan terjadi. Kemudian beliau mengatakan apa? Yang pertama, yudzakiruka af'alaka sayyi'ah. Was-was setan itu akan memberikan kepada kita itu, mengingatkan terus keburukan-keburukan yang kita buat. Jadi di antara ciri orang itu tertipu, ketika dia buat satu kesalahan itu terus yang dia ingat dan diingatkan oleh iblis terus, sehingga dia tidak mensyukuri berapa banyak ketaatan-ketaatan yang dia berikan. Misalkan sekali itu maksiat, kadang dengan sekali itu maksiat itu kadang nyesel tuh sampai terlupa, padahal tebeng Allah Ta'ala sembahyang berjamaah, tebeng hadir ngaji, tebeng ziarah ulama, tebeng baca salawat, tebeng zikir, gara-gara sekik kesalahan itu buat anggap tuh wah hilang nikmat Allah sebegitu banyak taat senebeng tuh terus. Pahamin maksudnya? Itu cara setan bikin was-was sehingga itu suuzon terus kepada Allah. Lambung ngene-ngene diri, padahal minimal lah kan dengan berdua kejelekan itu, yang ada kejelekan yang sedia buat itu minimal kan nggak akan setiap hari dia buat. Kadang sebulan sekali dia jatuh ke situ, kadang setahun sekali, kadang juga paling cepat lah seminggu sekali. Nah, jangan gara-gara satu kesalahan yang kita buat ini terus teboyan buluenan nikmat-nikmat senemudaan Allah Ta'ala berupa mudah zikir, mudah sholawat, mudah ngaji, mudah sembahyang, lupa ada gara-gara sakit ini. Wah, hancur lapuan. Kalau sudah kita sangka seperti itu, hancur sudah. Paham ya? Maka setan itu akan berikan kepada kita ini was-was sehingga yang kita ingat itu kesalahan tok. Ndik ingat berembe luwe nikmat senebeng kemudahan berupa taat Allah Ta'ala. Nah, itu caranya setan. Itu caranya setan. Ingetannya kesalahan-kesalahan terus sehingga ya kalau apalagi mungkin masa kelamnya itu banyak, itu diingatkan sehingga apa? Susah dia menjadi baik. Wah, lamun ngene jadi narak jalan. Wah, sekali-kali wah uru-uru sedih-sedih ya sudah. Seperti itu yang Allah akan letakkan.
Kemudian juga wayunsiaka af'alal hasanah, kemudian sengaja dibisikkan kesadaran untuk kita lupa kebaikan-kebaikan itu. Nah, kan kebaikan B luwek keburukan atau kebaikan setegawe. Ya? Namun terbiasa mari itu lah. Ya? Kan insyaallah sembahyang jaga teh. Kadang dengah ada pengajian, kadang kan sekali dua teh seandainya tegawe atau apa. Nah jangan gara-gara itu lu sekek kesalahan yang kita buat nih seolah-olah lupa tentang kebaikan-kebaikan Allah selalu luwe seolah berikan kepada kita ini. Banyak kenikmatan. Jangan gara-gara satu kesalahan yang kita buat itu menyebabkan kita melupakan karunia Allah yang Allah berikan banyak itu. Itu caranya setan itu. Makanya kita harus hati-hati. Kata Syekh Abu Hasan Sazili, beliau katakan di antara bikin kita sebab kita tidak bisa husnuzon kepada Allah yaitu dengan menanamkan waswas, yaitu dengan kita entah kita diingatkan keburukan yang pernah kita buat atau dengan kita dilupakan kebaikan-kebaikan yang telah kerjakan, yang kita ingat buruknya saja sehingga enggak ada semangat untuk jadi baik. Lupa pada banyak sekali kebaikan yang Allah berikan. Wa yukatsiruka indaka dzatas shimal, kemudian dia selalu ingatkan di otak kita ini orang-orang ashabus shimal. Kan di Al-Qur'an itu ada ashabul yamin, ashabus shimal. Ada ashabul yamin ahli surga, kalau shimalnya ahli neraka. Lamun ngeniru aja neraka wah nih. Dende wah ngambil sembahyang ngeniru neraka wah. Itu terus sebaya singgir lama putus asa, sekali-kali sedih, wah, denara harapan, wah, jangan itu. Sehingga apa? Liya'dila bika an husni dhanni bihi. Sehingga dengan itulah iblis terus membisikkan was-was itu sehingga kita tidak lagi ada rasa sangka baik kepada Allah. Diingatkannya kita keburukan-keburukan yang kita buat yang dulu-dulu itu, kemudian dilupakannya kebaikan-kebaikan yang kita telah diberi oleh Allah, kemudian diingatnya kita keadaan orang-orang neraka begini pokoknya saya sini ke neraka sudah, sehingga dengan sebab itu kita putus asa sehingga kita tidak bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu siapa? Lamun terbandingkan diri teh kan Sayyidina Umar secara ndek makomnya ndek keadaan kita dengan Umar itu. Kalau Sayyidina Umar kan pernah beliau musyrik? Pernah beliau kafir? Hah? Pernah enggak? Pernah. Hampir setengah umurnya kah? Kafir, musyrik, imam musyrik, tidak iman kepada Allah atau iman kepada Allah tapi disekutukan Allah. Namanya orang syirik ini kan tidak diampuni kecuali dia bertobat, beriman. Umar tahu enggak? Umar. Nah itu Umar. Lamun itu kan wah syirik kita. Syirik sampai raguan Allah wande. Hah? Ndak insyaallah terus piran teu beriman. Leman perut dina ada teu beriman. Kenapa ndek? Dia ada perut inak ada papuk balok itu dengan beriman. Kena ada ini. Arah malam lihat. Dari perut ibu kita orang beriman. Pernah di Umar seret pedang membunuh Nabi? Pernah dek? Kita? Jangan dekat musir pedang bunuh Nabi. Sekecil doang syariat ini halal atau haraman didebani. Umar no syariat pedang. Jok balik Nabi jak mati Nabi. Bagaimana dahsyatnya kerusakannya Umar dulu. Tetapi akhirnya apa? Termasuk asyarah mubasyarah bil jannah. Termasuk sahabat yang 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Siapa dulu Umar itu? Ayo. Nah itu kan denar banjir lalu seret pedang sunnah ada doang buruk tes selewengan wah takut deh. Makanya dalam mana dosa-dosa kecil setiap gawe ini entah dengan sengaja atau apa yang masih dendek menjadi sebab sampai putus seumar yang dulu kafir pernah ingin Nabi menjadi orang terbaik selepas Nabi. Makanya itu dendek dengan sebab dosa-dosa ini terus
berhenti husnuzon jaka Allah Ta'ala terus teparan diri itu hanya jangan ditebau lama tuh ngeno sikap tuh ngeno jangan nebang si Allah Ta'ala paham tak? Maka tanamkan selalu husnuzon kepada Allah. Wahlai Bani Israil cerita mati pira dengan 99 dengan bahkan sini genepan jadi 100. Wah, umum riwayatnya nih itu wah tempat dengan paling pada 4 doang. Wah tempat dengan tadi dek tu mungkin dendek doh manusia, mungkin binatang, mungkin paling saya mati ya paling tedes berangkat kena biasa. Ini usah lain-lain ini memang mati meong dengan sengaja, tendang meong sampai mati, langgar manuk sampai mati. Ndek kan? Penuh dengan mati di sekian dengan 99 dengan genepan 100. Sementara dalam Al-Qur'an disebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Siapa yang membunuh satu orang muslim dengan sengaja, dia akan dibenci oleh Allah dan dia dilaknat dan akan kekal di neraka selama-lamanya. Tapi ini bukan satu orang dibunuh, 100 orang. Akhirnya apa? Jadi kasih Allah enggak akhirnya? Jadi kekasih Allah. Apa pernah dia buat amal waktu itu? Enggak, dia ingin jalan saja tobat, belum sampai tujuan itu dia meninggal. Dapat rahmat. Makanya inna rahmati wasi'at ghadabi, rahmatku lebih luas dari rasa marahku. Makanya kita lama itu masih sekejap-kejap atau mungkin ada beli istigawi masih ini bukan sampai putus asa sampai wah ne jane bau tak ampuni tentu dia tak ampuni seolah Ta'ala. Paham ya? Hanya itu 100 orang. Itu insyaallah paling berangkat karena kakek nih pada mati karena tedes dah sampai kita bunuh yang hebat-hebat begitu. Maka insyaallah tetap kita husnuzon kita ini ahli surga. Insyaallah ya. Husnuzon insyaallah ahli surga. Masa ahli surga husnuzon aja. Ana inda dzoni abdi bi gitu, aku menurut persangkaan hambaku. Mungkin sedebani insyaallah aku masuk neraka bani. Coba-cobanya ke tangan. Walaupun seumpama, makanya orang masuk surga itu bukan karena amal, karena sifat Rahman Rahimnya Allah, bukan karena amal, tapi dengan kasih sayang lutep Rahman Rahimnya Allah. Kalau Allah itu nampakkan sifat adilnya, marah itu ini neraka doang lah. Lama jemaah hisab itu dengan sifat adilnya Allah Ta'ala neraka doang tahu tuh. Namun kadu sifat adilnya. Lagu apa? Tamat di surga bukan karena sifat adilnya Allah menghukumi, tapi dengan rahmat. Namun sifat adilnya coba Allah perintah ciptakan itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku ciptakan manusia jin untuk ibadah. Lagu luan ibadah atau telalin teh? Betul. Lakukan sidana ke istiqomah sabawan. Neke lagu lain kan wah tahu habis tegawe. Nah seumpama dengan adilnya Allah menghukum marah-marah itu neraka wah lapuan teh. Paham deh? Karena apa? Allah katakan kita ini diciptakan untuk ibadah, jin manusia untuk ibadah. Lalu ternyata luwean lale paling ibadah piri istiqomah ini pun kadang telat-telat, kadang sampai loyo-loyo. Itu bahwa makanya masuk surga ini karena rahmat Allah. Gitu Allah menampakkan sifat adilnya ya Allah. Wah takut wah. Laku tu dekman maksiat, dekman lali, dekman hak haksan lain-lain luwe lalu lamun kadu sifat adil Allah Ta'ala. Tapi Allah itu menghukum khususnya umat-umat Islam itu hamba-hamba yang muslim dengan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu baru kita sedikit memahami mengenai dari sifatnya Allah untuk kita bisa husnuzon. Nah, sangkakan dalam al-hati bahwa Allah itu maha pengampun, rahmat Allah lebih luas daripada rasa marahnya Allah, sehingga kita tidak putus asa. Nah kalau begitu juga kita agak susah begitu. Kok aku nini aku maksudku doan kok aku nini. Nah maka di bawahnya lagi
Kalau belum mampu kamu dengan sifat Allah kamu husnuzon, maka bersangka baiklah Allah liwujudi muamalatihi ma'aka, dengan perlakuan Allah kepada kita, dengan apa namanya, sikapnya Allah kepada kita, dengan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Misal sebagian ulama menyebutkan bagaimana perlakuan Allah kepada kita sebelum-sebelumnya gitu. Kalau belum mampu dengan sifatnya, coba yang ketuaan sidah wah dalai berdoa minta kepada Allah terjadi dengan muslim. Hah? Hah? Lagu ada ke? Jadi dengan muslim. Wah ada mohon minta kepada Allah dijadikan umat Rasulullah. Hah? Lagu terlahir? Oh, ada. Itu perbuatan Allah yang masa lalu itu. Allah jadikan kita muslim, Allah jadikan kita umat Rasulullah yang diirikan tanpa pernah minta. Allah beri istiqomah dalam kebaikan, berjamaah, ngaji. Kalau kita belum dengan sifat-sifat Allah itu, maksudnya dengan inilah kita ini, dengan nikmat-nikmat. Fahal awadaka illa hasanan, dan Allah itu tidak pernah mengaduhkan kepada kita kecuali hanya kebaikan. Tanpa kita minta, tanpa kita mohon, terlahir kita sebagai orang beriman, terlahir kita sebagai umat Rasulullah. Orang-orang dulu minta jadi umat Nabi dikasih, kita tanpa minta-minta dikasih. Mudah-mudahan terlalu ngaji, terlalu buat kebaikan-kebaikan, maka dari situlah kita sangka baik kepada alhamdulillah aku terlahir dalam keadaan muslim, alhamdulillah gitu. Hal asda ilaika illa minanan, dan tidak Allah memberikan kepenuh kecuali hanya nikmat terus Allah berikan kepada kita. Dari tidur sampai tidur lagi nikmat terus yang Allah berikan kepada kita. Kena deh. Apa Allah berikan? Napas gratis, kesehatan gratis. Apa Malik? Air minum gratis. Nafsu gratis. Pokoknya gratis doang. Dinara sampai gratis Allah berikan kepada kita. Ini itu barang-barang mahal saya gratis nih. Coba napasnya ayo tersumbat sedang. Tidak lelah sehat naik tu ada budi ni burun sakit doang naik. Aduh lelah, bingung. Coba pilih tahun ini sehat diberikan kesehatan oleh Allah. Maka kalau belum bisa kita bersangka baik dengan Allah, dengan sifatnya, maka dengan perlakuan Allah kepada kita ini banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Mata kita ini masya Allah sempanan lecok mata di Allah Taala kawan nanti. Mau sampai mana buta anda Allah Taala cocok nanti. Cocok sebab sitang jadi pirkai dia baca Al-Quran ke depan dia ada kira ini doa kan lagu seliasa dendek dua endek dua kuatan tu serius HP kan cekir Al-Quran. Lagu apa tetap doang beng sehat maten desa Allah Taala masih tetap beng sehat. Seumpama Allah neja adil nak teman-teman lain kepada buta. Lagu Allah Taala ini masya Allah kadang-kadang lisan terbegibah dengan naik tertutuan yang nanti kena lagu dapat tebeng saya sehat. Itulah masa makanya kita sangka baik kepada alhamdulillah ya Allah dekat tiang lali masih beng tiang sehat, sehingga apa yang harus husnuzon kepada Allah apapun keadaan insyaallah ya. Dan biasanya kita kan bisa husnuzon kepada Allah kalau kebaikan, tapi kalau keburukan kebanyakan kita susah untuk husnuzon. Sebenarnya apapun takdir yang datang kepada kita sangkakan baik, pasti itu baik dari Allah. Tidak ada yang tidak baik. Disebutkan fahal awadak illa hasanan, tidak ada berikan kecuali kebaikan dan nikmat tok sudah. Cuman kita ini kurang yakin dan sangka kita selalu salah kepada Allah. Mungkin pas mau nikmat doang kok sangka baik. Mau kerita luik mau mikir-mikir Rubin aku bantu si pulan nak pegang mau kerita baik. Lagu bareh dengan pedemo ini mau. ini mau bukan beno. Dengan sinsalan jaring sinsalan Allah Taala sinsalan apa ke salah ko Allah dengan pedemo aku ndek mau sangka bu. Makanya apapun keadaan kita, mungkin ketika saya ini belum dapat yang lain dapat, Allah mau angkat derajat saya.
angkat derajat kesabaran. Saya pun sangka-sangka baik mungkin jangan jemaah yang ke Allah Ta'ala mungkin banyak lah pokoknya sangka-sangka baik dendek sangka-sangka saya dendek ada mungkin karena dosaku dah pokok susah mau cerita nih. Jangan juga begitu, jangan sangkakan yang buruk-buruk kepada Allah, sangkakan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mohon ditanyakan. Jawab. Nah, sedikit mungkin yang lanjutkan mungkin ini sedikit saja. Dan cara untuk kita bisa husnuzon kepada Allah itu kata para ulama, pertama dengan ilmu mengkaji keutamaan orang-orang yang keutamaan hadis-hadis Nabi, di hadis qudsi, di Al-Qur'an, di hadis Nabi itu cari itu bagaimana kelebihan orang sangka baik kepada Allah dan sangka buruk kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian yang kedua kata para ulama, kita kaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa orang itu sangka baik kepada Allah kalau belum dia kenal Allah. Orang bisa sangka baik terus kepada Allah karena dia kenal Allah, kenal sifat kasih sayang Allah, maka dia sangka baik kepada Allah. Maka caranya untuk bisa sangka baik kepada Allah, untuk bisa kenal dengan Allah, ya tentunya dengan kita mengkaji sifat-sifat Allah. Dengan itulah kita kenal dengan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kita membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dapat rahmat Allah dengan sangka baiknya kepada Allah. Banyak kan kisah orang-orang yang dulu, yang dua orang yang di neraka, yang dipanggil oleh Allah itu sudah bertahun-tahun, berabad-abad di neraka dipanggil oleh Allah. Hei, kesini kamu, langsung mereka lari. Kena jangan suruh tamu ke surga. Kedua berembe keadaan naik bukan kedua. Allah susah ya Allah Ta'ala. Makan berari kumpah baru. Tahu oleh di dunia azan kumandangkan aku tindak doa. Dek ku ambilian negeri takut kun. Sekali dempah ku langsung ku perai ketik. Tanti yang berharap terus hidup kelek tiang sang ada tersoto pas cik ada ya temu ojok neraka lagu endek terus di keduan berembe keadaan. Susah Allah Ta'ala, ampuni tiang. Dah balik sana kan. Disuruh balik lagi. Satu ini lari cepat, yang satu ini lari sambil lihat belakang, panggil lagi oleh Allah, sini kamu kok cepat sekali larinya. Ya Allah, kapok aku, lai sudah suruh aku lambat-lambat, kadang nak kumirin, nak perintah aku langsung kepelai. Nah, udah kamu masuk surga sudah kan. Kedua ini itu kedua. Makan sambil lekak tu ingat mudi tiang sangka baik jok sudah sang dekueh marah saburu no sudah kueh kan aku sangka baik sudah ngenu persangkaan ini tamu dek surga. Nah itu dimasukkan ke surga. Jadi makanya perlu kita baca banyak sekali kisah-kisah orang yang sangka baik kepada Allah, sehingga apa yang Allah sangkakan kepada kita, yang sangkakan kepada Allah, itulah yang Allah akan berikan kepada kita. Terkhusus kita para orang-orang yang salikin itu sangka baik, Allah akan beri saya nikmat makrifat. Tuh sangka baik, kalau enggak mungkin besok saya dikumpulin begitu dia sampai kita mengatakan wah kelelah kuirir sang nek ku bau juga dia bau salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah.
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله Subhanallah bihamdihi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.